Halo, saya Bayu Saputra, selamat datang di channel TV Series and Movie Review. Hari ini saya mau membahas brand new series dari Netflix yang baru aja tayang 26 Februari kemarin yang judulnya I'm Not Okay With This. Dibintangi sama Sofia Lillis sebagai Sid yang dikenal lebih dulu waktu memerankan Beverly di film It, dan Wyatt Oleff sebagai Stanley yang main di film It juga. Series ini genrenya komedi drama dengan melibatkan supranatural juga, kemudian jumlah episodenya hanya 8 dan per episodenya itu durasinya nggak sampai 20-30 menitan. So easy to binge watching. Saya aja nonton dari siang sampai sore aja udah kelar. I'm Not Okay With This menceritakan kehidupan anak SMA atau anak remaja pada umumnya yang pacaran, yang punya masalah di rumah atau punya masalah di sekolah. Lewat dua karakter utamanya ini, Sid dan Stanley, kita disajikan adegan-adegan pertemanan, percintaan, masalah keluarga, dan lain-lain. Ya normal lah, but the fact we should know is serial ini mau ngasih satu elemen yang aneh dalam sebuah genre drama komedi, yaitu superpower. So, karakter Sydney punya superpower. Awalnya saya penasaran akan jadi bagus atau enggak. Dan setelah nonton, wow, oke juga. Ternyata I'm okay with this superpower thing. Sebuah twist yang keren menurut saya menjadikan serial ini beda dari komedi remaja pada umumnya. Ini bukan spoiler ya. Sydney punya superpower itu udah di-reveal juga di cuplikan trailer atau di klip-klip promo mereka. Ide dan konsepnya diadaptasi dari graphic novel atau komik dengan judul yang sama buatan Charles Forsman. Orang yang juga membuat graphic novel The End of the Effing World. Ditambah lagi, serial ini punya tone dan mood yang mirip dengan The End of Effing World. Ya wajar juga, karena didirect dengan orang yang sama, yaitu Jonathan Entwistle. Dengan voice over dari karakter Sydney sebagai eksposisi yang membawa penonton ikut dalam perjalanannya di serial ini. Ada juga dari kalian yang bilang bahwa serial ini mirip dengan Stranger Things karena aspek superpowernya yang mirip dengan Eleven, yang bisa telekinetic or something like that. Terlihat sama, tapi beda. Karena kekuatan Sydney ini muncul karena manifestasi dari kemarahannya. Basically dia punya banyak hal untuk dimarahkan. Contohnya, temannya yang pacaran dengan cowok brengsek, kemudian ibunya yang suka merintah-merintah. Dan yang paling penting adalah trauma emosional yang dia alami yang melibatkan sosok ayahnya. Tapi tenang, walaupun kekuatan Sid berasal dari kemarahannya, bukan berarti serial ini isinya marah-marah terus. Enggak. Jangan lupa, genre series ini kan drama komedi, jadi juga ada porsi komedinya. Hubungan pertemanan dengan Stanley Barber misalnya, mereka sama-sama tipe remaja yang dikucilkan, punya masalah keluarga masing-masing, dan mereka juga sama-sama kesepian. Banyak kok adegan dan line humor yang disajikan lewat karakter Sid dan Stanley. Agak jijik sih waktu mereka saingan tentang jerawat yang ada di badan mereka, tapi chemistry mereka itu kelihatan real dan menghibur lah buat saya. Selain itu, performa Sofia dalam memerankan karakter Sydney ini juga sangat keren ya. Sid ini kan karakter yang punya konflik emosi yang berubah-ubah ya. Dia punya kegalauan dan kegelisahan yang kita dapat dari narasi Dear Diary-nya itu, tapi secara bersamaan dia harus menampilkan sesuatu yang bertentangan dengan emosinya. Jadi walaupun series ini punya durasi yang pendek-pendek, thanks to Sofia performance, kita jadi kayak punya waktu yang cukup buat mengeksplor kemarahan ataupun emosi yang dirasain sama karakter Sydney. Alurnya juga sangat lambat walaupun dengan durasi yang pendek, tapi mereka bisa mengeksekusi beberapa detail yang kecil dengan sangat bagus. Tapi secara keseluruhan, menurut saya, plotnya itu nggak keren-keren amat. Ada remaja yang ternyata punya kekuatan tersembunyi, tapi karena nggak bisa kontrol kekuatan itu, kekacauan ada di mana-mana. Ada juga beberapa part yang terlalu predictable dan membosankan. Kalau aja mereka nggak terlalu ngasih suntikan-suntikan adegan ketika Sid ngerasa ke distract dengan sekitar, yang mana itu terlalu sering ditunjukin. Sebagai gantinya mereka bisa memperbanyak adegan humornya, mungkin itu akan kelihatan lebih bagus. Tapi walaupun cuman punya 8 episode dan durasinya pendek-pendek, plotnya nggak selalu difokuskan ke Sydney ya. Series ini juga ngasih sedikit porsi dari Stanley, sedikit porsi juga dari Liam adiknya, dan beberapa side karakter itu ngasih sentuhan yang bagus juga sih. Yang pasti I'm Not Okay With This nggak berakhir di season 1 ya, mengingat adegan di endingnya itu gantung banget. Mungkin sengaja dibuat sebagai setup untuk memulai season 2. Mungkin setelah ini kita akan mendapatkan penjelasan asal mula dari kekuatan Sid. Saya berharap durasi episodenya itu bisa dibuat agak lama. Kesimpulannya, series ini fun banget buat ditonton. Saya nggak pernah baca komiknya, jadi saya nggak tahu perbedaan antara komik dan serialnya. Tapi saya enjoy dengan
dengan waktu yang saya keluarkan buat menonton I'm Not Okay With This. Udah, kayaknya itu doang yang bisa saya bagikan tentang serial ini. Terima kasih yang sudah nonton dan dengerin celotehan saya dari tadi. Dan kalau kalian suka dengan channel ini karena kontennya dan gak mau ketinggalan video saya yang lain, you know what to do. Saya juga udah buat playlist Netflix. Di situ isinya tentang video-video series yang udah saya review. Kalian bisa cek di sana. Silakan DM saya juga misalkan ada rekomendasi series yang bagus buat saya tonton ataupun yang bisa kita review di channel ini. Tinggalkan pendapat kalian juga di kolom komentar. Mari kita berdiskusi di sana. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Abey Saputra. To be continue.